Nah, di sini kita akan beribadah online. Nah, adik-adik, meskipun ibadah online, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. 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 Yuk kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian lingkupiku. Haleluya Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa di tengah-tengah ibadah kami, sehingga setiap kami yang ada pada pagi hari ini kami diberkati lewat ibadah kami. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, walaupun mereka Tuhan tidak ketemu dengan kami, tapi mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan pertolongan yang luar biasa karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, berkati pelayan-pelayan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik, siapa yang hari ini merasa bahagia? Boleh lambaikan tangannya. Yeay, kita semua merasa bahagia meskipun di saat pandemi saat ini kita di rumah saja, kita harus merasakan bahagia karena Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Amin. Laskar Kristus siap. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yeay. Tuhan kita Tuhan Allah yang besar. Amin. 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 Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita, kita mau duduk diam, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dari semula Engkau siapkan Bapa. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Bapa. Bapa, kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa, tiba saatnya kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau pakai Tuhan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, agar dapat tersampaikan dan kami terima Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Tante Sandra. Senang sekali Tante Sandra melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya, agar kita tetap sehat di masa pandemi COVID ini. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema persahabatan. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Nah, adik-adik, karena bacaannya terlalu panjang, kita ambil di ayat 19. Yuk, kita buka semua Efesus 2 ayat 19 dan kita baca bersama-sama. Oke, pada hitungan yang ketiga ya. Kita mulai 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan adik-adik. Sebelumnya Tante Sandra mau tanya, pasti adik-adik punya yang namanya sahabat, benar nggak? Benar ya? Siapa yang punya sahabat? Iya, hampir semua anak sekolah minggu punya sahabat. Nah, siapa sih kalau boleh tahu nama sahabat adik-adik? Siapa coba? Iya, macam-macam ya. Ada sahabat di sekolah, ada sahabat di rumah gitu ya. Ada mungkin sahabat di tempat les dan sebagainya. Kita pasti punya sahabat. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya sahabat, apa sih yang dilakukan dengan sahabat itu? Coba, bisa nggak kasih tahu sama Tante Sandra? Apa yang dilakukan kalau adik-adik bersama dengan sahabat adik-adik? Ya pasti jalan bersama, ya, makan bersama, bercerita bersama, tertawa bersama, ya. Banyak hal bisa kita lakukan bersama dengan sahabat kita. Nah, sekarang pernah nggak adik-adik bertengkar dengan sahabat? Pernah nggak? Nah, ada yang nggak pernah, ada mungkin yang pernah, ya, berantem, ya. Mungkin pernah berantem mukul gitu ya, atau mungkin pernah berantem kata-kataan gitu ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat video ya tentang persahabatan, sahabat yang karib. Mari adik-adik, kita saksikan video berikut ini.
Tadi sudah melihat ya video yang ditayangkan. Adik-adik senang dengan video tersebut? Ya, kalau adik-adik senang, sekarang Tante tanya lagi. Siapa yang tahu tokoh-tokoh di dalam video tadi? Ya, kita melihat ya, ada kura-kura, ada kelinci, ada burung, dan ada beruang. Nah, dari 4 tokoh ini adik-adik, siapa tokoh yang baik hati? Siapa yang tahu? Iya, yaitu kura-kura ya. Tapi ada satu tokoh yang nyebelin, yang ngeselin karena dia jahil. Siapa adik-adik tokohnya? Iya, kelinci ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari video tadi kita melihat bahwa kura-kura itu membawa damai di dalam pertemanan. Dia sudah dijahili oleh kelinci. Ya, kita bisa lihat tadi ya di penayangannya bagaimana kelinci menjahili si kura-kura ya. Tetapi kura-kura itu tidak marah adik-adik, tidak dendam, tidak melawan dengan menjahili lagi, tetapi dia sayang terhadap kelinci. Itu terbukti ketika kelinci terpeleset ya dan akhirnya masuk ke dalam sungai. Siapa yang menolong adik-adik? Yang menolong adalah kura-kura. Nah, di situ kita melihat adik-adik bagaimana kura-kura itu menjadi pembawa damai ya di dalam pertemanan. Nah, Tuhan Yesus pun menginginkan kita seperti kura-kura gitu. Dalam pertemanan kita harus menjadi pembawa damai. Nah, pembawa damai itu bisa menjadi penengah adik-adik ya. Ketika terjadi perselisihan ya, kita tidak membalas dengan perselisihan, tapi kita bisa menjadi penengahnya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik seperti apakah adik-adik dalam video itu? Apakah seperti tokoh kura-kura yang baik hati? Apakah seperti tokoh kelinci yang jahilnya minta ampun? Apakah seperti burung yang baik-baik saja, tenang? Atau seperti beruang yang nggak mau tahu gitu ya dengan keadaan ya, pokoknya santai gitu ya. Nah, adik-adik,
Coba jawab. Kita biasanya seperti siapa? Ya, Tuhan Yesus sangat ingin sekali kita seperti kura-kura ya adik-adik ya, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, di Efesus 2 ayat 19 ini, kalau kita baca dari ayat 11 sampai 22, itu bercerita bagaimana orang Yahudi merasa dirinya adalah pilihan Allah. Merasa dirinya bahwa disayang oleh Allah. Sehingga orang Yahudi ini menganggap rendah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ya. Mereka menganggap remeh, menganggap kecil bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Bahkan adik-adik, mereka membuat tembok pemisah antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Nah, hal ini membuat Tuhan Yesus menjadi sedih ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Dia mendamaikan semua bangsa, semua umat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus membuka pikiran bangsa Yahudi ya, bahwa bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi tetap menjadi kesayangan Allah, tetap menjadi kepunyaan Allah. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat yang mendamaikan semua bangsa, bahkan semua orang. Tuhan Yesus menjadi sahabat buat Tante Sandra, buat guru-guru sekolah minggu, pun buat adik-adik semua. Sahabat dalam keadaan suka, sahabat dalam keadaan duka. Jadi ketika adik-adik mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan ya, kita datang, kita ceritakan masalah kita ceritakan apa yang kita alami kepada sahabat sejati kita. Siapa sahabat sejati kita? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sampai di sini adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh belajar bahwa di dalam persahabatan kita harus menjadi pendamai atau penengah. Dan kita punya sahabat yang sejati yang setiap saat bisa kita datangi dan kita bisa curhat kepada sahabat sejati itu yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya adik-adik, terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh menjadi pendamai Tuhan di dalam persahabatan kami. Ketika ada teman yang menjahili kami atau berbuat jahat kepada kami, tapi kami tidak membalas dengan kejahatan, melainkan kami membalas dengan kasih yang sudah Engkau ajarkan Tuhan Yesus. Engkau adalah sahabat sejati bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, apapun masalah, persoalan yang dihadapi oleh adik-adik kami, mereka tetap bercerita kepada Engkau Tuhan sebagai sahabat sejati yang bisa memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang terindah kami boleh beribadah di sekolah minggu online. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.